Debut Cadillac musim ini yang sukses menjadi tim ke-11 di F1 sepertinya menjadi pintu pembuka yang krusial untuk mengundang lebih banyak pabrikan otomotif untuk bergabung. Terbaru ada rumor kencang yang menyebut jika pabrikan raksasa asal Tiongkok yang terkenal dengan produk mobil listriknya, yaitu BYD, tertarik untuk menjajaki peluang bergabung ke F1 sebagai tim ke-12. Bahkan sebenarnya ini bukan rumor lagi, karena sudah dikonfirmasi oleh wakil presiden BYD jika mereka sudah saling kontak dengan CEO F1, Stefano Domenicali, soal kemungkinan jadi tim baru. Apalagi dengan regulasi 2026 yang prioritaskan elektrifikasi. Hal ini tak bisa dipungkiri merupakan faktor kuat yang menambah daya tarik bagi BYD untuk gabung. Kabar soal ketertarikan BYD ini bukan cuma spekulasi liar, bahkan sebaliknya dari awal sudah diberitakan dengan sumber yang kredibel dan dikonfirmasi langsung akhir-akhir ini. Rumornya berawal dari laporan media sekelas Bloomberg yang dikatakan bahwa BYD sedang pertimbangkan untuk memperlebar sayap bisnisnya ke dunia balap dengan level kompetitif atau kelas tertinggi. Pilihannya ada dua, yaitu balap ketahanan seperti WEC di kelas hypercar dan gabung ke F1 sebagai tim baru. BYD ingin meningkatkan dan eksplorasi brand lebih luas di luar pasar Tiongkok untuk menyesuaikan pertumbuhan pesat mereka di market global, serta mendukung transisi dari kendaraan bahan bakar fosil untuk beralih ke energi terbarukan seperti listrik atau hybrid. Lebih jauh lagi, ikut ajang balap di level kompetitif secara langsung akan mengetes seberapa besar kapabilitas teknologi yang dipunyai oleh BYD. Apalagi di F1, mereka bisa mengembangkan teknologi yang sejalan dengan prinsip energi terbarukan untuk diaplikasikan ke mobil-mobil produksi yang akan dijual ke publik. Sebelum ini sebenarnya BYD lebih dulu lakukan pendekatan ke ajang WEC dengan potensi masuk ke kelas hypercar yang punya biaya lebih murah serta regulasi hypercar yang tidak begitu rumit. Tahun lalu ada laporan jika BYD sudah menghubungi WEC untuk membahas prosedur teknis pengembangan mobil di kelas hypercar. Namun setelah itu tidak ada kabar lebih lanjut. Pada bulan April kemarin, Wakil Presiden BYD, Stella Lee, memberikan konfirmasi langsung bahwa mereka sedang mendiskusikan prospek untuk gabung ke F1. Bersamaan dengan GP Tiongkok, dia sudah bertemu dengan Stefano Domenicali di Shanghai dan mengklaim sedang jalin komunikasi yang dekat dengannya. Setidaknya pernyataan ini adalah konfirmasi jika BYD memang cukup serius soal rencana mereka untuk masuk F1. Ada 3 opsi yang bisa dipertimbangkan BYD kalau mereka ingin gabung F1. Pertama dan yang paling mudah adalah akuisisi tim yang ada saat ini. Ada rumor yang berkembang dalam 1 bulan terakhir yang mengatakan bahwa BYD tertarik untuk membeli sebagian saham atau bahkan membeli keseluruhan aset dari Alpine serta pabrik Renault di Virisation. Langkah ini cukup realistis jika melihat target ekspansi dunia balap mereka di awal, karena dengan akuisisi Alpine, maka BYD bisa langsung realisasikan terjun ke balap WEC serta F1 sekaligus. Di ajang WEC, Alpine memang cukup merana karena mereka sudah umumkan akan mengakhiri program kelas hypercar-nya di penghujung 2026 karena terdampak efisiensi yang dilakukan oleh Renault selaku induk perusahaan. BYD bisa menyelamatkan proyek tersebut jika mereka lakukan akuisisi terhadap Alpine, sekaligus terjun ke dunia F1 dengan memakai tim yang sudah ada saat ini, dengan sumber daya yang tergolong cukup bagus untuk bersaing di papan tengah. Flavio Briatore sudah mengakui kalau kondisi Alpine saat ini mereka butuh sokongan finansial yang lebih kuat dengan efisiensi yang dilakukan Renault. Pemegang saham minoritas mereka yaitu Otro Capital juga berencana menjual 24% kepemilikan sahamnya tahun ini. BYD tidak sendiri karena mereka harus bersaing dengan Toto Wolff yang juga tertarik untuk membeli Alpine dengan ambisinya untuk membentuk sister team dari Mercedes seperti yang dilakukan Red Bull dan Racing Bulls. Selain itu, ada nama Christian Horner yang sudah membentuk konsorsium untuk membeli sejumlah kepemilikan di Alpine dan kembali ke F1 bukan cuma sebagai tim prinsipal, namun juga sebagai eksekutif. Opsi kedua bagi BYD adalah mereka melakukan pendekatan seperti Honda, yaitu murni menjadi pabrikan mesin dan jalin kerjasama dengan salah satu tim di F1. Hanya saja opsi ini akan dijadikan sebagai pilihan terakhir karena mereka ingin memaksimalkan potensi ekspansi marketnya dengan identitas brand yang dominan. Oleh karena itu, opsi yang sangat ingin mereka kejar adalah membangun tim baru dari nol atau menjadi tim ke-12 di F1. Memang mereka masih prioritaskan untuk membeli saham kepemilikan di Alpine yang biayanya tentu jauh lebih murah ketimbang membangun tim baru. Namun sekali lagi, BYD ingin maksimalkan potensi ekspansi brand secara market global, maka jadi tim ke-12 adalah jawabannya. Dan bukan cuma jadi tim baru saja, tapi BYD punya ambisi besar untuk langsung menjadi pabrikan yang memasok mesin bagi mobilnya sendiri di F1.
cukup masuk akal apabila target BYD adalah strategi bisnis jangka panjang, terutama untuk meningkatkan persepsi global terhadap brand mereka di Amerika dan Eropa yang masih dipandang sebagai brand mobil listrik murah. Panggung F1, terutama jika berhasil bangun tim baru dengan mesin sendiri, diharapkan bisa mengubah persepsi tersebut apabila BYD merupakan pabrikan premium dengan kapabilitas teknologi yang tinggi serta inovatif. Dengan kondisi market F1 yang sedang naik daun dalam 5 tahun terakhir, potensi bagi BYD untuk dapatkan keuntungan dari aspek bisnis tentu cukup besar dan cukup menggiurkan, meskipun biaya yang dibutuhkan tentu juga tidak sedikit. BYD juga berpotensi diterima atau paling tidak jalannya akan dipermudah daripada Cadillac dulu, yang harus melalui berbagai proses panjang dengan segala pergolakan politiknya. BYD akan masuk langsung sebagai brand raksasa asal Tiongkok dengan kekuatan finansial yang kuat dan tidak membawa nama-nama personal seperti Andretti. Presiden FIA Mohammed bin Sulayem tahun lalu bahkan sudah melihat peluang ini jika Tiongkok adalah pasar selanjutnya bagi F1 setelah Amerika, dengan banyaknya pabrikan otomotif di sana yang tertarik gabung dan potensi market di sana. Ia mengaku 100% akan menerima pabrikan Tiongkok yang ingin jadi tim baru di F1, dan baginya hal ini dampaknya positif bagi keberlangsungan bisnis di F1 dengan potensi cuan dari market Tiongkok yang besar. Domenicali juga tahu akan hal tersebut dan jadi alasan kenapa dia menerima pertemuan dengan pihak BYD untuk melihat peluang ekspansi grid jadi 12 tim. Tantangan untuk BYD praktis hanya dari sisi komersial FOM, di mana mereka harus membagi keuntungan menjadi 12 tim jika mereka bergabung yang berpotensi dapatkan resistensi dari barisan tim petahana. Namun, jika mereka bisa membuktikan bahwa BYD mampu membangun tim F1 yang sustain jangka panjang serta membawa value untuk memperluas aspek komersial, itu seharusnya tak jadi masalah besar. Secara logistik tambahan, tim ke-12 merupakan slot maksimal yang sudah disiapkan oleh F1 di regulasi saat ini, dan setiap sirkuit memang diwajibkan untuk menyiapkan tempat supaya bisa akomodir 12 tim. Pertanyaan terbesarnya adalah jika BYD berniat gabung, maka timeline-nya akan sangat mepet karena rencana FIA untuk ganti regulasi lagi pada musim 2031 dengan kembali ke mesin V8 sebagai prioritas. Satu hal yang perlu diketahui adalah BYD bukanlah pabrikan mobil listrik, tapi mereka adalah pabrikan mobil dengan energi terbarukan. Memang, mobil listrik merupakan produk unggulan untuk sekarang. Namun, BYD secara general adalah pabrikan otomotif yang bahkan produksi mobil pertamanya adalah mesin combustion, sebelum kemudian beralih ke hybrid sampai ke mobil EV seperti saat ini. Fokus mereka bukan cuma ke listrik, namun ke energi terbarukan, di mana salah satunya adalah sustainable fuel, yang perkembangan teknologinya sangat pesat terutama di F1. Dengan market mobil listrik yang transisinya cukup lambat, cukup realistis kalau BYD akan kembali mengandalkan produksi mobil hybrid atau kembangkan mobil bertenaga bahan bakar berkelanjutan. Jika F1 beralih ke mesin V8 hybrid pada 2031 atau suatu saat nanti, harusnya ini bukan jadi masalah bagi BYD, jika tujuan mereka gabung F1 adalah untuk ekspansi pasar dan eksplorasi teknologi otomotif. Bahkan bisa jadi sejalan karena F1 saat ini sedang ada di fase perang teknologi dan inovasi di aspek bahan bakar berkelanjutan. Nama Christian Horner juga muncul ke permukaan dan dikaitkan dengan rencana BYD di F1 setelah dia menerima undangan dari BYD di sebuah festival film. Di sana, Horner bertemu dengan Stella Lee selaku wakil presiden BYD dan diyakini lakukan beberapa perbincangan soal keinginan mereka menggandeng Horner ke dalam proyek F1-nya. Ini cukup menarik karena Horner sendiri merupakan salah satu pesaing BYD dalam perebutan akuisisi saham minoritas di Alpine. Ada potensi jika BYD dan Horner akan bekerja sama dalam proses akuisisi Alpine untuk melawan Toto Wolff yang posisinya cukup kuat dengan backingan Mercedes. Namun kalaupun tidak, Horner bisa jadi akan jadi sosok yang memimpin proyek F1 BYD dengan pengalamannya 20 tahun membangun tim Red Bull dari nol sampai jadi tim langganan juara. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan karena ini semua masih dalam tahap wacana dan belum ada langkah formal dari BYD untuk mewujudkan rencananya di F1. Tapi yang pasti adalah bergabung ke F1 merupakan sebuah langkah yang punya resiko besar dari aspek finansial. Namun potensi keuntungan secara ekspansi market juga sangat menjanjikan bagi brand sekelas BYD. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.